Oke, teman-teman, kita akan bahas ya. Kita akan bahas mengenai alur dari Lina ya. Dari perjalanan Mbak Lina ya. Kita panggil aja Mbak ya. Mbak Lina yang dipulangkan 1 hari oleh agennya. Nah, dari alur ini sebenarnya kasus ini itu kasus yang hal biasa, sama seperti peristiwa kita sebutnya interminate biasa ya kan, interminate biasa. Tapi karena ini kan belum kalau kita pastikan kan ini belum, majikannya belum tahu ya kan. Nah, proses ini itu majikannya nggak ngerti. Nah, ini tak sesuaikan dulu kameranya. Ini kan episode terakhir ya. Kalau ditanya bagaimana cara membantu membantu Mbak Lina. Jadi alur dari Mbak Lina yang di interminate. Yang pertama, ibaratnya ini kita bicara Hong Kong ya kan. Ini adalah bicara Hong Kong. Ini bicara Indonesia ya. Yang di sini nih Indonesia. Jadi karena posisinya udah ada di Indonesia, jadi kita lingkarin posisinya ada di Indonesia. Di Hong Kong ini ada agent ya, ini ada agent. Di Indonesia ada PT ya kan? Nah, ada PT. Dan Mbak Linanya ini posisi di Indonesia ya, sekali lagi di Indonesia. Nah, di Hong Kong ini ada majikan ya, ini ada majikan. Jadi ini ada agent, ini ada majikan. Nah, kasusnya Mbak Lina ini karena dia posisinya masih di sini, kemudian dipulangin ke Indonesia oleh agent. Majikannya kita nggak tahu informasinya. Katanya majikannya ini adalah teman, ya teman dari agent. Anggap aja gitu aja kan, informasinya teman. Jadi ini anggap teman. Jadi yang dibutuhkan yang di Hong Kong itu cuman surat terminate kontrak ya, terminate kontrak. Surat terminate kontrak itu surat putus kontrak. Karena bagaimanapun posisi visanya pasti ada, karena bisa terbang ke Hong Kong itu visanya pasti ada. Surat terminate kontrak dari majikan, hak-hak yang didapatkan adalah tiket pulang Indonesia, biaya pulang Indonesia ya, pulang Indonesia, kemudian gaji 1 bulan. Tapi ini gaji 1 bulan ini kan belum kerja ke majikan sama sekali gitu loh. Kalau sudah masuk, biasanya sudah masuk 1 bulan 2 bulan itu bisa jadi dapat gaji. Ini kan belum masuk. Jadi ini yang masih abu-abu. Anggap aja agennya mau bayar lah. Ini kalau agennya mau bayar ya. Kalau agennya mau bayar gaji sebulan. Kalau nggak mau bayar berarti ini yang bisa ditagih. Kan sudah pulang Indo, tiketnya sudah oke. Tiket 100-nya nggak tahu ya, kita nggak tahu. Terus potongannya ini bagaimana? Gaji 1 bulannya ini bagaimana, karena belum masuk majikan. Kalau dalam undang-undang Hong Kong, Buyan, belum masuk majikan, tapi kan visa udah turun ya, udah masuk ke Hong Kong kan? Halo? Ya. Jadi 1 bulan tetap ya? Ya. Tetap bayar 1 bulan. Nah, ini kalau di episode Hong Kong, ini simpel sekali nyelesaikannya, teman-teman. Di episode Hong Kong ini menyelesaikan simpel sekali ya. Kalau untuk aturan di Hong Kong ya, peraturan di Hong Kong itu tidak terlalu ribet. Majikan oke, bikin 1 bulan gaji 100 Hong Kong dolar, terus tiket pulang. Ini semuanya sudah secara peraturan, hak yang akan kewajiban majikan itu ini yang dia harus berikan. Dan untuk Mbak Lina hak-haknya ini ya, ini kalau udah dibayar kelar. Nah, sekarang persoalannya Indonesia ini masih simpang siur. Katanya harus bayar 24 juta. Nah, kita tulis kan 24 juta. Nah, 24 juta ini di PT ibaratnya, masuk ke PT ya kan. Karena dari sini sudah dipulangkan, belum dapat majikan. Nah, agent sama PT ini kompromis ya kan. Agent sama PT akan kompromi.
Bagaimana dengan nasibnya Mbak Lina? Apakah Mbak Lina ini akan dibantu lagi untuk proses ke Hong Kong lagi misalnya? Proses ke Hong Kong lagi, bagaimana? Hitung-hitungannya, ya ini PT yang punya kebijakan, ya. Proses di Hong Kong lagi, apakah potongan apa enggak? Kalau katanya bayar, keluarganya harus bayar 2 juta, kan sudah bayar di muka. Ya, mbaknya mau dicariin majikan lagi oleh PT enggak? Karena satu PT Indonesia itu punya, ya kan, di KJRI itu punya catatannya bahwa satu PT itu bisa ke 10 agent atau 5 agent 5 agent atau 10 agent. Nah, 10 agent, 5 agent, 10 agent. Tinggal PT-nya ini mau nggak mempromosikannya Mbak Lina ke agent dan agent-agent yang ada di Hongkong yang lainnya yang berkoneksi dengan PT-nya Mbak Lina. Nah, masalahnya cuma di sini kok teman-teman. Ini sama kasusnya dengan anak-anak yang diintermanage 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dikembalikan ke PT lagi. Jadi persoalan ini tuh nggak perlu ribet. Kalau saya ditanya bagaimana solusinya, ya ini. Nah Mbak Lina, jadi PT agent-agent yang ada di Hongkong pun akan mengembalikan ke PT-nya karena peraturan di PT itu adalah sebelum 1 tahun ya dikunci, kecuali dia bayar lunas. Mungkin kalau dia bayar lunas ditangani oleh agent lain, dikasih majikan oleh agent lain, selama PT Niki mengiyakan boleh, tapi uang 24-nya ini Mbak Linanya kehilangan. Tapi kalau tetap diproses dengan PT itu tinggal minta kebijakan aja, nggak usah bayar potongan lagi. Peraturannya di situ. Dan tadi sudah jelas Pak Benny juga sudah dilaporin. Jadi sekarang tinggal PT-nya aja di Mbak Vina ini. Mbak Vina mau diurus sama PT-nya atau cari majikan lagi di Hong Kong. Kalau bisa bahasa Mandarin loh ya, menurut saya. Dan itu intinya gampang sekali dan mudah sekali. Jadi solusinya, karena sebenarnya kasus di Mbak Lina ini ya teman-teman, kasus di Mbak Lina ini adalah menurut saya adalah kasus yang layak, yang biasa, yang terjadi juga banyak. Tapi kenapa menjadi begitu viral? Ya karena yang bahas live adalah YouTuber yang sudah berkaliber, yang sudah dikenal teman-teman gitu loh. Oke, kita balik ke bagian muka saya ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, nanti videonya akan kita lanjutkan di live. Oke teman-teman, ya itu tadi penjelasan saya terhadap kasus yang terjadi oleh Mbak Lina ya. Ya ini adalah ulasannya tadi. Kalau secara gambar, diagram sama grafik yang terjadi sama Mbak Lina itu seperti itu. Jadi proses yang terjadi sama Mbak Lina itu sebenarnya sama, proses-proses intermediate biasa dari teman-teman. Cuman kenapa itu menjadi sesuatu yang begitu booming dan meledak drum? Dan itu kan karena memang proses keluarnya dia itu di live ya, di live sama YouTuber yang kaliber, yang 140, yang YouTuber yang menjadi idolanya orang-orang teman-teman di Hong Kong, YouTuber yang memang menjadi trend center ya hari-hari ini di 1 tahun ke belakang ini ya. Sehingga begitu dia awalnya menjadi dia orang yang dilihat, kemudian figur yang dianggap baik, saling membantu teman-teman semuanya dan ABCD, tiba-tiba di suatu momen kok begitu ya. Di situ kan ya shock kan. Disitulah teman-teman akan merasa bahwa kok kayak gini ya, kok sampai sebegitunya ya. Jadi shock itulah yang menyebabkan kembali lagi, dan akhirnya menjadi berita yang istimewa. Karena benar-benar kalau kita perhatikan, saya tidak diskredit terhadap manusianya ya, saya cuman tindakan. Jadi kita itu mengevaluasi segala sesuatu itu bukan ke personal ya. Kita tindakan yang dia lakukan, itulah yang membuat kita itu jadi tercengang. Nah karena ini adalah YouTuber yang sekaliber, punya subscriber lebih 140k ribu, kemudian bikin kesalahan
bukan bikin kesalahan ya, bikin sebuah pernyataan yang begitu ekstrim kalimatnya. Dan kalimatnya sekarang videonya sudah bertebar kemana-mana, kalimat-kalimat, kata-kata yang memang seharusnya tidak pantas untuk dikeluarin. Dan yang menjadi pemikiran saya, sesuatu yang keluar yang nggak pantas itu pun tetap dikeluarkan. Ya otomatis untuk para sosial media itu, penggiat sosial media ya ibaratnya, itu adalah momen terbaik untuk mereka bisa menguliti habis, untuk mereka bisa mengevaluasi habis, untuk mereka mengambil sebuah celah kelemahan seseorang. Disitulah makanya orang-orang yang sudah nampil, yang sudah naik apalagi ke sosial media dengan jumlah subscriber yang ya bisa dikatakan lumayan keras gitu kan, lumayan istimewa, maka perkataan, sikap dan apapun itu ya semakin harusnya juga menjadi sebuah pertimbangan gitu. Tapi ya bagaimanapun karakternya, kemudian dia orang yang marah, ya kalau orang marah itu apapun akan bisa dikeluarkan ya teman-teman. Jadi apapun bisa dihantam ya kan? Namanya juga marah. Makanya ada pepatah bilang, ada hadis yang bilang bahwa kalau kamu marah duduklah, kalau kamu marah berbaringlah. Itu tujuannya adalah pada saat kita marah itu diam dan tenang gitu. Tenanglah, ngelihat lagi, berkaca. Nah, ini mungkin situasi dan suasananya. Makanya saya tidak dari hasil ini saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman pada saat kita live. Ya ini karakter konten kreator itu beda-beda ya kan? Makanya kalau saya begitu live ya saya fokus kepada orang-orang yang nonton, bukan ke penelpon. Jadinya kayak gitu. Jadi penelpon ini tidak ada dalam ruangan live ya. Penelpon ini ada di luar ruangan live, sedangkan kita lagi ngobrol dengan teman-teman, kita lagi membicarakan sesuatu misalnya. Lah otomatis suasananya ya kalau di telepon itu agak rame, di telepon itu agak sedikit menggusarkan hati, otomatis di live-nya akan terlihat. Nah ini sesuatu yang, tapi ya itu style ya, itu gaya, itu cara. Saya tidak mengkritisi. Kalau ditanya kenapa saya nggak ngomong jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelum meledak sampai di titik ini, orang kalau sudah naik di atas ya kan, udah naik ke atas tinggi, itu hati-hati karena dengan kepleset pun itu akan tergelincir. Dan orang kalau sudah di atas itu, orang-orang yang membenci, orang-orang yang gak suka, itu menjadikannya sebuah sasaran tembak. Nah kalau kita tidak dibentengi, kita tidak punya tameng, kemudian kita berjalannya juga tidak berpelan-pelan, yang terjadi ya seperti ini teman-teman semuanya. Sekali lagi lama saya sudah tidak berkoordinasi, jadi gak apa-apa ya. Apapun itu ceritanya, kita semuanya udah pada gede dan dewasa ya kan. Subscriber juga sudah sangat militan sekali ya. Jadi kalau saya memang prinsipnya itu tidak meng-create follower, nah itu beda. Saya tidak membuat orang-orang itu untuk mengikuti saya, tapi saya hanya melakukan sesuatu yang saya anggap baik, melakukan sesuatu yang saya anggap bisa membantu, karena saya nggak punya banyak uang ya. Saya bisa membantunya dengan memberikan penjelasan memberikan penjelasan kepada teman-teman yang kebingungan mencari solusi, kebingungan harus berbuat apa, kebingungan aku harus bagaimana. Nah saya lebih fokus ke situ. Makanya di awal saya mendengarkan, dan di ending saya harus ngasih solusi. Itu pun kalau dia minta. Kalau dia memintanya jangan kasih saya masukan, saya cuma butuh ngomong aja untuk sampean dengar, ya saya akan diam. Jadi biasanya di depan itu mohon minta bantuan solusi kan, kayak gitu. Mohon dibantu pemikirannya bagaimana, dibantu masukannya. Otomatis kalau
statement di bagian depan seperti itu kan boleh dong saya ngomong. Tapi kalau kalian bilangnya bahwa aku hanya kepingin ngomong mas, ya kan? Dan saya juga di konten berusaha untuk disclaimer bahwa jangan menyebutkan identitas. Itu jauh hari, ya kan? Bukan saya ini yang kemesok ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau yang teman-teman menjadi penggemar setianya yang fanatik, kemudian saya membuat video konten seperti ini, kalian jadi bully dan maki-maki pun saya sudah siap, itu tidak menjadi masalah. Karena bagi saya ketika sudah nampil ke konten apapun sudah siap dengan segala resiko. Orang-orang mau maki-maki, orang-orang mau berkata-kata kotor, komen kita dan segala sesuatu. Toh YouTube pun sekali lagi juga memberikan batasan. Bagi kata-kata yang tidak pantas itu bisa dituliskan di channel YouTube, dan endingnya juga kita bisa tereliminir. Jadi komen-komen yang nggak bagus itu, yang kata-katanya nggak tepat, kalau kita sudah tulis itu maka kata-kata itu kan nggak masuk. Jadi tidak ada persoalan dan tidak ada masalah yang berat dalam kasus ini menurut saya. Tinggal bagaimana sih mbaknya tadi ya. Dari cerita tadi, kalau ada hak-hak yang belum didapatkan oleh Mbak Lina, itu bisa melalui labor, menghubungi organisasi itu semuanya. Itu kalau Mbak Linanya menghubungi mereka itu senang ada sesuatu yang viral dan mereka berlomba-lomba untuk belajar mengatasi. Ya kalau para konten kreator ada yang sedih, ada yang sumpek, ya disamperin, ya kan. Nah, didudukkan terus dibikin konten, itu sudah sesuatu yang istimewa. Kalau saya nggak nyari, mereka telepon sendiri, teman-teman akan telepon sendiri. Saya nggak perlu nyari masalah, saya nggak perlu nyari kasus ya. Dengan apa yang saya perbuat dan dengan apa yang saya lakukan, kalau orang itu menganggap dan melihat, saya bisa ditanyain, saya bisa diajak ngobrol, saya bisa diajak mikir, maka mereka akan datang ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya nggak perlu mencari-cari bahan, saya nggak perlu mencari-cari sesuatu ya. Saya punya pandangan sendiri, saya punya gambaran sendiri, saya juga punya konsep sendiri. Saya tidak bisa bicarakan. Beberapa konten kreator yang ada di Hongkong pun ada yang awalnya dengan saya dan akhirnya juga tidak dengan saya, atau ada yang awalnya mereka sudah berjuang sendiri dan melakukan hal sendiri. Bukan saya wow itu bukan ya, tapi bagaimanapun ceritanya kita itu belajar dan memahami karakter dari sosial media ya bukan dalam kurun waktu yang lama, 2018 sampai sekarang 2024 ya, itu hampir 2018 2024, ini 2018 tambah 2 2024 tahun, sebenarnya 6 tahun saya mempelajari sosial media, especially YouTube. Walaupun channel YouTube saya nggak se-wow, itu karena ada kerusakan di algoritma, ada hal-hal yang saya lakukan keliru. Makanya setiap saya ada yang mau belajar, saya arahkan, saya kasih tahu supaya jangan kayak saya. 6 tahun kita masih mendapatkan cuman 10.000 subscriber ya kan, tidak naik-naik ya. Banyak hal yang bisa saya evaluasi di konten saya, tapi saya tetap akan berjuang dan saya gunakan channel ini. Mungkin suatu saat saya akan bikin satu channel baru lagi ya teman-teman. Saya minta tolong dibantu dan didukung. Kalau memang apa yang saya buat bermanfaat dan bernilai, silakan like, comment, dan subscribe. Terima kasih, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.